Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali lagi kita dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita belajar halaman 7, yaitu tentang asking for direction. Silakan kalian buka LKS kalian di halaman 7. Asking itu bertanya atau meminta. Ya, asking itu bertanya. Direction itu arah, artinya menanyakan tentang arah. Ada 7 contoh yang disajikan. Nomor 1, menggunakan kata tanya do. Apabila menggunakan kata tanya do, artinya apakah? Maka pilihan jawabannya adalah 2. Ya atau tidak, yes or no. Apabila dijawab ya atau yes, maka jawaban adalah yes I do. Tapi kalau dijawab no, no I don't. Di sini saya ambil contoh, titik-titiknya saya mau isi sekolah. Do you know where the school is? Apakah kamu tahu di mana sekolah itu? Jika tahu, jawabannya pastilah yes I do kalau tahu. Maka kalau tidak tahu, no I don't. Begitu. Kemudian contoh yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7 itu semuanya menggunakan kata-kata can. Can artinya dapat. Bila digunakan sebagai kata tanya, artinya dapatkah atau bisakah. Ya, bisakah atau dapatkah. Kembali titik-titiknya saya isi dengan sekarang zoo, kebun binatang. Can you tell me where the zoo is? Dapatkah kamu mengatakan padaku di manakah kebun binatang itu? Yes, I can kalau tahu. Maka kalau tidak tahu, no I can't. Ya. Jadi yes I can artinya ya saya dapat. Yaitu dapat apa? Dapat memberitahukan di mana tadi kebun binatang. Kalau tidak tahu, maka no I can't. No I can't tell you where is the zoo. Lengkapnya begitu. Untuk nomor 3 menggunakan kata can juga, tapi jawabannya di sini sure. Sure. Pasti. Ya. Sure, pasti. Of course. Tentu. Sure juga bisa berarti tentu. Jadi 3 kata ini, sure, of course, certainly, itu semuanya artinya sama. Ya, sure, tentu, of course, tentu saja, certainly, pasti. Jadi ketiga-ketiganya ini artinya bisa kita katakan artinya sama. Jadi can ataupun could, itu could merupakan bentuk lampau dari can. Kemudian could yang ini merupakan kata tanya dalam bentuk yang lebih sopan dalam bahasa Inggris. Could you tell me where I can get to the mosque? Dapatkah kamu mengatakan kepadaku where, di mana, I can get, aku mendapatkan atau aku menemukan,
can get, I can get, mendapatkan. Di sini diartikan menemukan. Oke, menemukan. To the mosque, masjid, katakanlah seperti itu. Of course, tentu. Ya, di sana bisa dijawab yang terusannya bisa of course. Bisa kamu katakan of course I can get to the mosque for you. Seperti itu. Kalau mau dilengkapi boleh seperti itu. Atau orang Inggris cukup mengatakan of course. Singkat saja. Kemudian nomor 5. Could you show me where I can find? Kembali saya isikan mosque dengan masjid. Could you show me where I can find the mosque? Dapatkah kamu menunjukkan kepadaku di manakah aku dapat menemukan masjid? Certainly, pasti, ya, atau tentu saja, seperti itu. Jadi ketiga ini diartikan bisa kita artikan hampir sama, ya. Bagaimana kalau seandainya jawaban sure kita masukkan ke di sini, ke nomor 4. Bolehkah? Boleh saja, ya. Boleh saja. Yang tidak boleh ke sini, ke nomor 1. Tadi yang saya katakan bahwa do hanya bisa kita jawab dengan yes or no, ya atau tidak. Kemudian bolehkah? Di sini kata tanyanya can, nomor 2 juga can. Bolehkah? Sure, kita jawab di nomor 2, boleh. Ya. Jadi kalau kata tanyanya can, kamu lihat can atau could, itu bisa kamu tukar di mana saja, ya. Bisa di sini bisa kita tulis yes. Maaf, di sini ini pertanyaannya can. Di sini bisa kita jawab yes I can, boleh. Ya, boleh saja seperti itu jawabannya. Yang ini jawabannya atau responnya adalah just go ahead. Just go ahead. Kalau mau diartikan ringkas, just go ahead, hanya lurus saja. Atau dalam bahasa Indonesia yang enak, tinggal lurus saja gitu. Ya. Then kemudian boleh belok kiri, boleh belok kanan. Ya, seperti itu. Kemudian can you show me the way to the mosque? Dapatkah kamu menunjukkan kepadaku jalan ke masjid? Sorry, I don't know. Maaf, saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dijawab seperti jawaban nomor 2 ini. No, I cannot. Karena memang tidak tahu. Ya. Bolehkah ini dijawab of course nomor 7? Boleh. Seperti itu. Jadi respon-responnya seperti itu. Yang harus kamu ingat ini nomor 1. Bahwa kalau do, kemungkinan jawabannya hanya 2. Yes or no. Kalau yes berarti I do, no berarti I don't. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk latihannya nanti saya tulis, ya, latihannya di mana. Ini kamu pahami, kamu hafalkan, kamu ingat-ingat, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.